بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pembelajaran jarak jauh di mapel kimia. Insyaallah pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas masih terkait dengan bab ikatan kimia yang pada perjumpaan yang lalu kita sudah mendahului dengan kenapa atom itu berikatan dengan atom yang lain. Salah satu alasannya adalah atom itu diibaratkan seperti makhluk hidup yang dia juga punya keinginan untuk stabil. Nah, stabilnya atom itu dengan cara bergandengan atau berikatan dengan atom yang lain selayaknya manusia, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan pelajaran kali ini, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam kesehatan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan kita kali ini adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi zat kimia atau atom dengan atom yang lain itu nanti akan berikatan secara kimia. Ikatannya nanti banyak jenisnya, diantaranya ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, nanti ada ikatan kovalen koordinasi, ada ikatan logam, ada ikatan hidrogen dan sebagainya. Nah, pada perjumpaan kali ini kita akan bahas tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa itu ikatan ion dan ikatan kovalen? Kita simak berikut ini. Jadi kalau ditanya mengapa ada ikatan kimia, maka jawabannya adalah atom itu cenderung menuju ke dalam keadaan yang lebih stabil. Ya, tadi sudah kita singgung. Kemudian stabilnya stabil itu artinya tidak mudah mengalami perubahan lagi. Ya, kemudian ada berbagai cara mencapai kondisi stabil itu. Sudah kita paparkan di perjumpaan yang lalu, di antaranya dengan melepas elektron valensi, kemudian menangkap elektron. Yang ketiga nanti adalah menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Kemudian jenis ikatan kimia itu banyak, ya. Pada perjumpaan kali ini kita akan bahas di antaranya adalah ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion itu nanti sering disebut juga dengan ikatan elektrovalen atau ikatan heteropolar. Ya. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara atom yang mudah melepaskan elektron. Ya, atom yang mudah melepaskan elektron itu disebut dengan istilah ion positif. Kita namai dengan kation. Dengan atom yang mudah menerima elektron, ya, atau sering kita sebut dengan istilah ion negatif atau anion. Jadi secara ringkas bisa kita katakan bahwa ikatan ion adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif. Kenapa? Keduanya karena ada positif dan negatif, maka ada gaya yang disebut dengan istilah gaya elektrostatis, ya, gaya elektrostatis, gaya keterikatan atau ketertarikan antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, ikatan kimia ini nanti akan terjadi pada atom jenis logam dan atom non-logam. Jadi berbeda jenisnya, logam dan non-logam. Maka tadi dikatakan sebagai ikatan heteropolar. Hetero itu artinya berlainan jenis. Nah, bagaimana terjadinya ikatan ion? Kita lihat, ya. Pembentukan pertama adalah pembentukan ion positif, ya.
Ion positif itu terbentuk ketika suatu atom melepaskan elektron, sehingga atom tersebut bermuatan positif. Kenapa dia bermuatan positif? Karena jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Ya, karena elektronnya dilepaskan. Ya. Kemudian yang kedua, atom yang cenderung mudah untuk melepaskan elektron itu adalah atom yang terletak pada golongan 1A. Ya, 1A. Kalian lihat nanti ya di SPU yang kemarin ya. Kecuali atom H. Jadi 1A itu H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ya. Kecuali H, dia punya sifat melepas elektron valensinya. Kemudian golongan 2A, ya, 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Kalau 2A nanti cenderungnya dia melepas 2 elektron. Ya, seperti tabel bisa antum lihat di sini ya, untuk 1A nanti kecenderungannya adalah melepas elektron valensinya ya, yang paling belakang 1 berarti ya. Untuk Na juga 1, K1 dan Be itu golongan 2A berarti melepas 2. Kemudian Mg dia melepas 2, kemudian Ca itu juga melepas 2. Jadi tergantung golongannya. 1A melepas 1 elektron, berarti elektron valensinya 1. Kemudian 2A itu memiliki elektron valensi 2, maka yang dilepas 2. Dia nanti akan membentuk ion positif 1 dan ion positif 2. Ya, penjelasannya kita lihat di sini ya. Na misalkan ya. Na dengan nomor atom 11 ya. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, elektron valensinya berarti elektron yang total di kulit paling luar yaitu 3s1. Elektron valensinya adalah 1. Menuju stabil itu berarti menuju keadaan dupat atau oktet. Nah, kebetulan untuk Na ini adalah menuju ke oktet ini. Biar jadi 2 dan 6 berarti 8, maka yang 1 ini harus dilepas. Ya, maka yang terjadi adalah Na melepas 1 elektronnya membentuk Na plus. Plusnya 1 karena yang dilepas hanya 1. Maka elektron yang paling akhir sekarang jadi hilang karena dilepas. Jadi ini posisi labil, tapi kalau ini adalah posisi stabil. Nah, ini namanya ion positif. Ion positif disebut dengan istilah kation atau sering disebut dengan istilah elektropositif. Yeah. Kemudian dia melepas 1 elektron ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa atom Na, natrium ini melepas 1 elektron supaya elektron valensinya menjadi 8. Sistemnya berarti kaidahnya oktet ini ya, 2, 6. Jadi 2 dan 6. Yang 1 dilepas ya. Kemudian yang kedua ada pembentukan ion negatif ya. Ion negatif itu terbentuk jika suatu atom menerima elektron dari atom lain sehingga jumlah elektron lebih besar daripada proton. Jadi kebalikan yang pertama tadi ya. Kalau ion positif berarti melepas elektron, tapi kalau ion negatif menangkap elektronnya. Siapa yang mudah menangkap elektron? Tadi kalau yang cenderung melepas elektron ada golongan 1A, 2A, maka yang cenderung menerima elektron itu adalah atom yang ada di golongan 6A dan golongan 7A. 6A nanti cenderung dia untuk menuju 8 berarti menangkap 2 menjadi ion negatif 2, tapi kalau 7A itu cenderung menangkap 1 elektron. Ya. Jadi dia menjadi ion bermuatan -1. Contoh di sini ya, jadi O dengan nomor 8 berarti nanti elektron valensinya adalah 6 ya, biar jadi 8 maka dia menangkap 2 ya. Kemudian S itu elektron valensinya juga 6 biar jadi 8 nanti menangkap 2. Se juga demikian, ini 6 elektron valensinya biar jadi oktet berarti dia menangkap 2. Te sama, ini 2 dan 4 6 berarti biar jadi 8 harus menangkap 2. Ini golongan 6A. Golongan 7A F ya. F itu F9 berarti elektron valensinya 7
biar jadi 8 dia harus menangkap 1. Nah, Cl17 dengan elektron valensi 7 juga, biar jadi 8 dia menangkap 1. Br ya sama ini dengan 7 elektron valensi biar jadi 8 berarti menangkap 1. Dan iod atau iodium itu elektron valensinya awalnya adalah 7 biar jadi 8 nanti dia menangkap 1. Berarti 6A menangkap 2 elektron, 7A menangkap 1 elektron. Nah, agar dengan aturan oktet maka unsur golongan 7A tadi hanya punya 7 elektron. Dia nanti akan menangkap 1 elektron. Ya, yang 6A tadi dia menangkap 2 elektron. Berarti yang 7A dia membentuk ion negatif 1, tapi kalau yang 6A nanti dia akan membentuk ion bermuatan negatif 2. Ya. Penjelasannya bisa antum lihat di sini seperti F ya. Nomornya 9 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p5. Berarti elektron valensinya dari 2 dan 5, 7 ya. Biar jadi oktet maka dia menangkap 1. Jadilah 1s2, 2s2, 2p6. Sekarang jadi 8 oktet sistem yang dia pakai. S16 juga demikian. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 dengan elektron valensi 2 dan 4 berarti 6. Biar jadi 8 dia menangkap 2 ya, maka jadinya 1s2 jadi S-2. Kalau tadi ini F-1 karena dia menangkap 1 elektron. Kalau ini menangkap 2 berarti jadi S-2. Jadilah dia mengikuti kaidah oktet itu. Jadi kecenderungannya seperti itu ya, meskipun dia melepas atau menangkap tapi kembalinya ke kaidah bisa duplet atau oktet tadi. Kemudian bagaimana terbentuknya ikatan ion itu? Ya. Dari pengertiannya dulu bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion negatif dan ion positif. Ingat tadi ya, jadi ion negatif itu dibentuk oleh golongan 6A 7A, kemudian ion positifnya itu dibentuk oleh golongan 1A 2A. Nah, keempat golongan ini bisa saling silang, ya, saling menggabung satu dengan yang lain. Nah, ketika nanti sudah bergabung, maka dia akan membentuk molekul atau senyawa. Ini gabungan atom itu namanya molekul atau senyawa. Nah, senyawa yang dibentuk dengan proses ikatan ion disebut dengan senyawa ion. Ya, contohnya Na dengan Cl. Berarti Na itu golongan 1A ya, dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ini menjadikan dia tidak stabil karena punya elektron valensi 1. Maka biar stabil Na berubah jadi Na+. Apa itu? Melepas 1 elektron valensinya. Jadilah 1s2, 2s2, 2p6. Jadi 2 dan 6 oktet ya. Kemudian Cl17 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Berarti elektron valensinya 2 dan 5. Maka 7 biar jadi 8 dia menangkap 1, jadilah Cl-1. Maka elektron konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 2 tambah 6 berarti 8. Nah, setelah itu barulah Na ya, yang awalnya netral sekarang jadi bermuatan positif. Kemudian Cl awalnya netral jadi bermuatan negatif, ini +1 dan -1. Secara matematika +1 -1 maka jadi 0, tidak bermuatan. Terbentuklah senyawa baru NaCl. NaCl itu nama ilmiahnya nanti natrium klorida. Nanti di sub belakangnya ada cara untuk menamakan senyawa yang dibentuk dari proses ikatan ion itu. Ya, ini contoh saja dulu. NaCl itu namanya adalah natrium klorida. Bahasa kita garam dapur. Saya yakin antum semua sudah tahu ya. Kayak apa garam dapur itu? Itu adalah zat kimia yang terbentuk dari unsur Na dan unsur Cl. Dari Na plus sama Cl min. Kemudian dari situ bisa kita lihat ya proses terjadinya pelepasan dan pengikatan elektron itu ya, secara visual bisa antum lihat di sana. Ya, jadi milik Na
dilepas satu, ya, diberikan ke Cl, atau ini dipakai untuk memasangkan elektron Cl yang sendirian tadi. Maka terbentuklah Na karena dia melepas satu berarti Na plus, Cl karena menangkap satu maka Cl min. Itu proses pelepas dan pengikatan elektronnya. Nah, bagaimana ikatannya terbentuk? Bisa untuk melihat setelah satu Na miliknya diberikan ke Cl, maka Na bermuatan positif, Cl bermuatan negatif. Karena muatan positif dan negatif, maka dia saling tarik-menarik. Ini namanya gaya elektrostatiknya, gaya listrik yang diam. Nanti di kelas 12 akan dipelajari tentang gaya elektrostatik. Ya. Nah, ikatan yang terjadi antara ion Na plus tadi ya, namanya kation, dengan ion Cl min atau anion, itu disebut sebagai ikatan ion. Ini sebagai logamnya, ini sebagai non logamnya. Bisa dipahami ya? Baik. Contoh dari senyawa ion yang lain, ya, bisa kita lihat di sini nanti antara golongan alkali, berarti ini 1A, dan golongan halogen 7A. Jadi Kf, NaCl, KCl, RBI, CSF, dan LiBr. Ya, nanti nama-namanya dibahas di belakang. Ya, kemudian golongan alkali dengan golongan oksigen. Ya. Golongan 1A ketemu dengan O, maka jadilah Na2S, ya. K2O, Rb2S. Ya, kemudian golongan alkali dengan golongan oksigen, golongan 1A dan 6A, jadilah MgO. Ya, alkali tanah itu berarti golongan 2A ya. 2A ketemu dengan 6A bisa jadi MgO, MgS, BaO, dan MgO, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh rumus-rumus senyawa. Ya. Satu contoh saja namanya Kf, berarti nanti kalium fluorida. Tadi NaCl adalah natrium klorida. Kalau KCl kalium klorida. RBI rubidium iodida. CSF berarti cesium fluorida. LiBr berarti lithium bromida. Kalau Na2S itu namanya natrium sulfida. K2O berarti kalium oksida. Rb2S rubidium sulfida. Kalau MgO berarti magnesium oksida, MgS berarti magnesium sulfida, BaO barium oksida, dan MgO itu magnesium oksida. Maka yang perlu antum lihat, ingat bahwa tadi ya, ikatan ion itu terbentuk dari ini ya, logam 1A 2A yang berhubungan dengan 6A 7A. Ini bisa saling silang. 1A bisa ketemu dengan 6A, 1A bisa ketemu dengan 7A, 2A ketemu dengan 6A, 2A bisa ketemu 7A. Ya, maka akan terbentuklah nanti banyak sekali senyawa karena bertemunya antara atom golongan 1A 2A dengan 6A 7A. Ya. Nah, setelah membentuk senyawa, nanti senyawa itu punya sifat yang spesifik, ya, sifatnya khusus. Senyawa ion tadi ya, senyawa yang dibentuk dengan proses ikatan ion nanti punya sifat yang pertama, sifatnya adalah padat, ya, padat. Kalau padat nanti ketika dipanaskan, sifatnya dia mempunyai titik didih, ya, mendidih, dan titik leleh. Kalau meleleh itu tinggi. Dididihkan butuh suhu yang tinggi, untuk melelehkan juga dibutuhkan suhu yang tinggi. Yang kedua, zat itu mudah larut dalam air. Ya, yang ketiga nanti zat itu ketika larut dalam air dia bersifat elektrolit atau konduktor, artinya bisa mengantarkan arus listrik. Ya, termasuk tadi NaCl ya, garam dapur itu kalau dilarutkan dalam air dia mudah larut dan sifatnya adalah elektrolit, mudah menghantarkan arus listrik. Itu sifat senyawa ionik. Kemudian yang kedua, jenis ikatan kovalen, ya, sering disebut dengan istilah homopolar. Kenapa homopolar? Itu nanti adalah
yang terbentuk dari atom atau unsur non-logam ketemu dengan non-logam. Tadi kalau ion adalah logam dan non-logam, maka hetero. Maka di sini antara non-logam dengan non-logam berarti sama. Maka istilahnya adalah homopolar. Nah, ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron bersama. Ya, antara unsur non-logam dengan non-logam. Kalau yang pertama, ya, ikatan ion tadi adalah ada yang melepas, ada yang menerima. Kalau pada posisi yang kedua ini nanti, ya, ikatan kovalen itu adalah menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, pasangan elektron yang dipakai secara bersama itu berasal dari masing-masing atom yang saling berikatan. Ya, di mana pemasangan elektron ini dimaksudkan untuk mendapatkan kestabilan. Apa itu? Mematuhi atau memenuhi kaidah oktet atau duplet. Ya, meskipun nanti ada kaidah oktet yang tidak selalu dipatuhi. Ada senyawa-senyawa tertentu yang jumlah elektronnya itu tidak oktet, bahkan lebih. Tapi ada itu di perkecualian, hanya seberapa, tidak banyaknya. Yang banyak adalah yang memenuhi kaidah duplet atau oktet. Nah, umumnya terjadi antara unsur-unsur non-logam, ya, jadi sesama, sejenis. Nah, untuk menggambarkan bagaimana ikatan kovalen terjadi, digunakanlah rumus titik elektron. Seperti yang lalu kita sebut dengan istilah rumus Lewis. Ya. Rumus ini menggambarkan peranan elektron valensi dalam mengadakan ikatan. Ya. Rumus Lewis itu digambarkan dengan tanda atom yang di sekelilingnya terdapat titik atau silang atau bulatan kecil yang menggambarkan elektron valensi atom tersebut. Contoh, ya, di sini adalah A punya nomor atom 8. Kita tahu berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Berarti elektron valensinya adalah 2 dan 4 atau 6. Maka oleh Lewis digambarkan A dengan dikelilingi oleh 6 elektron valensi dengan jendolan atau silang atau titik. Ini namanya struktur atau rumus Lewis. Itu untuk mempermudah nanti menggambarkan bagaimana ikatan kovalen itu terjadi. Baik. Nah, berdasarkan pasangan elektron yang dipakai nanti, ikatan kovalen itu nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Apa itu? Yaitu yang menggunakan sepasang elektron yang dipakai bersama. Sepasang berarti 2 elektron. Ya. Maka nanti kalau hanya sepasang itu digambarkan dengan 1 garis. Ya. Contohnya di sini adalah H2. Senyawa H2 itu terbentuk dari hidrogen dan hidrogen, di mana H itu punya nomor atom 1, berarti elektron valensinya 1. H punya 1 elektron valensi, H yang lain juga punya 1 elektron. Keduanya cenderung ke duplet, tidak oktet tapi duplet. Apa? Menjadi elektronnya 2 elektron valensi. Maka ini dipakai secara ikatan. Jadi milik H sebelah kanan itu seakan milik H juga sebelah kiri. Dua-duanya menggunakan 2 ini. Maka bisa digambarkan dengan H 1 garis dengan H. Ini berikatan kovalen jenis tunggal. Kemudian yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2. Apa itu? Yaitu yang menggunakan 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Maka nanti gambarnya adalah 2 buah garis. Contohnya adalah senyawa O2. Ya, O2 itu nomor atomnya, O itu nomor atomnya adalah 8, ya. Berarti 1s2 nanti 2s2 2p4. Maka O itu punya 6 elektron valensi. Biar saling stabil, maka ya, 6 elektron valensinya nanti digambarkan di sekelilingnya, maka nanti dia masih butuh 2 dari yang lain juga butuh 2 dari O yang lain, sehingga dipasangkan ya dengan 2 pasang. Maka terbentuklah ikatan rangkap 2 antara O dengan O. Ini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap 3, yaitu yang menggunakan 3 pasang elektron yang dipakai bersama. Nanti gambarnya dengan 3 garis. Contohnya pada senyawa
gas nitrogen atau N2. Ini terbentuk dari 2N, di mana N itu punya nomor atom 7. Nanti elektron valensinya akan 5. Nah, untuk menuju ke 8 maka N itu butuh 3. 1N butuh 3, N yang lain juga butuh 3, sehingga dipasangkan nanti ya. Ini masih kurang 2 titik ini mestinya ya. Sehingga ini ada 6 elektron, 3 dari N sebelah, yang 3 dari N yang lain, sehingga berpasangan kita gambarkan dengan 3 garis. Ini namanya ikatan kovalen rangkap 3. Nah, lebih jelasnya bisa antum simak yang berikut ini. Jadi penampakan atau penjelasan dari ikatan tunggal. Contohnya di sini adalah Cl2 ya. Cl2 itu dari Cl berarti konfigurasinya punya nomor atom 17, maka elektron valensinya 7 ya. Cl yang lain juga 7. Untuk menuju satu dengan yang lain biar stabil, maka nanti yang 7 itu adalah 1 1 2 2. Ini sepasang, kemudian 1. Yang sebelah kanan juga itu sepasang 1. Nah, biar jadi tadi awalnya 7, biar jadi 8, maka 1 ini dipakai berpasangan dengan milik Cl yang satunya. Cl yang sini juga menggunakan 1 miliknya Cl, sehingga ada irisan ini ya. Kalau dalam bahasa matematika ada diagram Venn ya, ada irisannya. Ini berupa ikatan untuk elektron untuk berikatan. Karena hanya sepasang, maka bisa kita gambarkan dengan Cl satu garis dengan Cl. Di senyawa HCl juga demikian ya. Bisa kita perhatikan ini H itu punya elektron valensi 1, kemudian Cl tadi punya 7. Menuju ke oktet dia butuh 1, H menuju duplet butuh 1, maka dipakai secara bersama sepasang ya. Nanti bisa digambarkan dengan 1 garis. NH3 misalkan ya. Nah, NH3 itu juga demikian. N itu punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. H punya 1 elektron valensi. H menuju duplet biar stabil, N menuju ke oktet biar stabil. Maka ini ya dipakai berpasangan dengan H yang 1, kemudian 1 lagi berpasangan dengan H, 1 lagi berpasangan dengan H sekarang milik N 1, 2, 3, 4, 8, berarti oktet. Sementara H awalnya 1, sekarang ketambahan 1 dari N untuk berikatan jadi 2 duplet. Ini duplet, ini duplet. Nah, sekarang ada 2 elektron yang bebas. Ya, di situ disebut dengan istilah pasangan elektron bebas atau lone pair electrons. Di senyawa H2 juga demikian ya. H itu punya 1 elektron valensi, H lain punya 1 elektron valensi. Untuk menuju stabil dia menuju duplet ditemukan ya. Kemudian dipasangkan. Karena hanya 1 pasang, maka 1 strip. Ini jenis ikatan tunggal. Contoh ikatan rangkap 2. Ini tadi kita bahas adalah molekul O2, oksigen. O tadi punya nomor 8 dengan konfigurasi berarti 1s2, 2s2, 2p4. Ini 6 berarti ya. Elektron valensinya 6. Nah, menuju stabil berarti dia harus jadi 8. O yang 1 membawa 6, O yang lain juga membawa 6. Maka dia jadi 8, yang 2 dipasangkan dengan 2 miliknya O yang lain. Jadi seakan sekarang O ini punya 8, yang kanan juga O punya 8. Irisannya berarti 2 pasang, maka digambarkan dengan 2 garis ya. Itu ya. Kemudian atau sering disebut dengan istilah double bonding atau double bonds ya, ikatan rangkap 2. Bagaimana kalau di senyawa CO2? Nah, CO2 itu ya. C itu punya nomor atom 6 dengan namanya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p2, berarti elektron valensinya 4. Menuju 8 berarti dia butuh 8. Nah, cara memasangkannya bisa untuk perhatikan di sana. Jadi C punya 4 elektron valensi tadi. O punya 6, O punya 6 ya. Ini biar berpasangan, maka biar jadi oktet C masih butuh 4, 2 dari O sebelah kiri, 2 O dari sebelah kanan. O sendiri juga butuh 2 dari C, sehingga
bentuknya nanti ikatannya karena 2 pasang berarti 2 garis 2 garis. Ini yang ikatan rangkap 2. Ya. Bagaimana ikatan rangkap 3? Ya, contohnya di senyawa gas nitrogen atau N2, di mana N itu punya nomor 7 dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p3. Berarti N punya 5 elektron valensi. Ya, karena 5 dia menuju ke 8 berarti butuh 3. Maka N berhadapan-hadapan dengan membawa 5 elektron valensinya, yang 3 dipasangkan dengan miliknya N yang lain. Sehingga nanti penulisannya adalah N bergandengan dengan 3 garis. Ini jenis ikatan rangkap 3. Ya. Kalau 2 tadi double, kalau 3 namanya triple. Ya, triple bond atau ikatan rangkap 3. Nah, bagaimana kovalen dalam senyawa HCN? Sama juga ya. Bisa antum perhatikan di sini, jadi C tadi harus C punya elektron valensi 4 menuju 8 berarti harus butuh 4. 4 itu dari mana? Dari 3 miliknya N dan dari 1 miliknya H. H sendiri menuju duplet, dia punyanya 1, maka dia dipasangkan dengan miliknya C1. N yang di sini tadi 5 masih butuh 3, berarti dipasangkan dengan miliknya C3. Ya, itu kalau kita gambarkan dengan garis berarti H dengan C 1 garis, kemudian C dengan N 3 garis. Berarti ini ada 2 jenis ikatan ya. Ikatan kovalen tunggal sama kovalen rangkap 3. Ya. Itu tentang ikatan kovalen. Ya. Kemudian dari apa yang kita paparkan tadi, kita simpulkan bahwa untuk ikatan kovalen, ya, ikatan kovalen itu terjadi antara unsur yang membutuhkan elektron, atau kita sering sebut dengan istilah golongan unsur non-logam. Nah, yang sering melakukan ikatan kovalen itu adalah golongan 6A, golongan 5A, 7A, 6A, kemudian 7A. Saya ulang jadi 4A, 5A, 6A, 7A. Ini semua adalah unsur non-logam. Nanti kalau dia berikatan dengan sesama non-logam, dia membentuk senyawa homopolar. Ya, senyawa yang terbentuk dari atom sejenis, yaitu atom unsur non-logam. Nah, demikian penjelasan singkat tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Nanti masih banyak jenis ikatan yang lain, kita akan sambung di pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Kemudian untuk menguji apakah yang kita sampaikan itu bisa dimengerti, silakan Anda coba di tugasnya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan. Dari saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.